Hai favorit lover. Selama ribuan tahun beberapa spesies makhluk hidup, termasuk beberapa jenis hewan telah punah. Semakin banyaknya satwa yang punah, semakin membangkitkan rasa penasaran para ilmuwan untuk mencoba menghidupkan kembali hewan-hewan tersebut. Para peneliti telah lama berkeinginan untuk menghidupkan kembali organisme dari sisa-sisa fosil hewan tersebut, mengekstraksi fragmen DNA dari fosil, mengawetkan bagian-bagian tubuh dari spesies yang punah, kemudian menggunakannya untuk membantu mengetahui sisa ukuran genomnya yang tengah dilakukan oleh para ilmuwan. Hingga akhirnya para ilmuwan mungkin bisa mengkloning hewan yang sudah lama mati. De-extinction merupakan istilah ilmuwan yang digunakan para ilmuwan untuk mendefinisikan upaya pembangkitan lagi organisme yang telah punah. Hal ini sebenarnya terlihat tidak masuk akal. Banyak sekali ilmuwan dari seluruh penjuru dunia mencoba untuk melakukan penyempurnaan dalam hal cloning dan rekayasa genetik. Hal ini didorong oleh banyaknya hal, mulai dari ingin melihat kembali beberapa spesies purba, atau merasa bersalah karena beberapa binatang memang punah karena ulah manusia. Nah, favorit lover, berikut adalah 8 binatang yang punah yang ingin dihidupkan kembali oleh para ilmuwan. Burung dodo. Dodo merupakan seekor burung asli dari Mauritius di Samudra Hindia, sebuah pulau di timur Madagaskar yang tidak dapat terbang. Dodo punah di abad ke-17 dan memiliki relasi terdekat dengan burung dara dan burung merpati. Selain teropresi oleh manusia, dodo juga terkena penyakit yang ditularkan babi dan tikus. Telur dodo juga tak luput dikonsumsi oleh para predator. Banyak hal yang digunakan untuk melakukan de-extinction kepada dodo. Proyek cloning dodo dinilai bisa sukses kalau DNA-nya sudah cukup. Namun masalahnya, pencarian DNA untuk replikasi sangat terhambat. Terlebih lagi, kerangka dodo secara lengkap tak pernah ada. Gajah mamut. Mamut ini punah di zaman es terakhir ribuan tahun yang lalu. Awalnya diperkirakan punah oleh pemburuan, tetapi secara lebih akurat diperkirakan binatang ini punah karena pemanasan global yang menyebabkan kepunahan periode kuarter. Kerabat mamut yang paling dekat adalah gajah Asia yang tersebar di Sumatera, Thailand, India, serta Nepal. Gajah Asia yang sebenarnya juga statusnya terancam adalah kunci untuk bangkitnya mamut. Para arkeolog banyak menemukan fosil mamut di Arktik dan para ilmuwan sangat tertarik untuk membuat hibrida gajah mamut. Para ilmuwan gencar untuk melakukan restrukturisasi genom dengan menggabungkan DNA gajah Asia dengan DNA gajah mamut. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan bayi hibrida dari rahim gajah buatan. Saber-toothed cat. Harimau ini hidup sekitar 11.000 tahun yang lalu dan punah karena dampak pemanasan global. Ilmuwan sendiri sangat tertarik untuk menghidupkan kembali binatang di zaman es seperti ini, dan harimau ini jadi pilihan utamanya. Para ilmuwan akan mengambil sampel DNA untuk cloning dari The Labrador Tapir di Los Angeles yang menyimpan fosil dari makhluk ini. Badak berbulu. Woolly rhinoceros atau badak berbulu ini dapat ditemukan di Eropa dan Asia. Bentuknya yang berat dengan kaki yang kekar dengan berkulit tebal membuat badak berbulu ini cocok hidup di lingkungan tundah dingin selama zaman es. Badak berbulu punah di periode kuarter karena pemanasan global. Relasi dari badak berbulu yang paling dekat adalah badak Sumatera. Badak berbulu berkeliaran di dinginnya salju Arktik
pada 10 juta tahun yang lalu. Sementara, spesimennya sering terpapar di permafrost atau tanah di titik beku 0 derajat Celcius Arktik, sehingga bisa diawetkan dengan mudah. Harimau Tasmania atau Thylacine. Thylacine lebih dikenal sebagai harimau Australia, meski sebenarnya ia adalah marsupial karnivora terbesar. Sekitar tahun 1930-an, mereka punah. Binatang ini memang mirip dengan serigala dan harimau, tetapi mereka memiliki kantung seperti warbird dan marsupial lain. Para ilmuwan Australia sangat gencar untuk membuat kloning dari binatang yang telah punah 80 tahun yang lalu ini. Para ilmuwan telah mengembangkan replikasi DNA dari Thylacine yang memang sudah ada sejak lama, dan jika berhasil akan menginjeksikan ke sel telur dari Tasmanian Devil. Pyrenean Ibex. Secara teknik, proses cloning sudah berhasil dilakukan, walau hanya bertahan 7 menit. Pyrenean Ibex tampil sebagai hewan punah pertama yang dihidupkan kembali. Janin cloningnya yang mengandung DNA-nya bisa ditanamkan dalam rahim kambing domestik. DNA tersebut berasal dari Carelia, namun janin tersebut mengalami masalah paru-paru sehingga tak bisa bertahan lama. Namun terobosan ini juga tetap membuka harapan besar. Lumba-lumba Sungai Baiji. Lumba-lumba Sungai Baiji merupakan spesies lumba-lumba yang hidup di Sungai Yangtze di Tiongkok. Hingga kepunahannya di 2002, ia merupakan megafauna atau mamalia terbesar pertama yang punah dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Mother Natural Network, para ilmuwan tertarik untuk melakukan de-extinction karena kepunahannya masih tergolong baru, sehingga kemungkinan besar DNA dari lumba-lumba ini masih cukup mudah untuk direplikasikan. Moa. Moa tidak bisa terbang meski tergolong burung. Tubuhnya besar mirip dengan burung unta, bahkan pernah menjadi yang terbesar di planet. Namun mereka tidak memiliki sayap vestigial. Mereka sudah punah sekitar 600 tahun yang lalu, lantaran menjadi buruan berutan. Beruntung, telur dan bulunya masih bisa ditemukan dalam kondisi relatif utuh. Proyek untuk mengkloning moa masih terus dicoba, sebab DNA-nya telah diekstraksi dari kulit telur di masa lampau. Nah, sahabat lover, itulah hewan-hewan yang diusahakan oleh para ilmuwan untuk dihidupkan kembali. Menurut kalian, apa mungkin hewan-hewan tersebut akan hidup kembali? Jangan lupa tinggalkan komen kalian, serta like video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari favorit channel.